Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mohon izin adik, ayah bunda, teman-teman dan adik-adik semuanya yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya melihat urgensi kisah untuk anak-anak berangkat dari point of view sudut pandang saya sebagai ayah. Saya pernah mendengar nasihat seorang ulama tentang pentingnya komunikasi dialog antara ayah dan anak-anak. Karena saya ini kan ayah dia. Kalau ibu gak usah ditanya, interaksi dengan dua hati udah di dalam kandungan, menyusui itu pasti intens sekali. Tapi kalau para ayah ini, kayak saya ini, kayak Bang Jamili, dengan dalih mencari nafkah di luar rumah, ternyata mendidik anak, berkomunikasi dengan anak malah jarang. Padahal dialog antara orang tua dan anak yang diabadikan dalam Al-Quran itu paling banyaknya itu dialog ayah sama anak. Ada 17 tema kisah komunikasi antara orang tua dan anak. Yang paling lengkapnya itu ada di surah Luqman ayat 13 sampai 19. Ya bunayya aqimis shalah, ya bunayya la tusyrik billah, dan seterusnya. Panjang itu paling panjang. Dan memang ini jadi ada mukjizat angka 17. Masya Allah. Angka 17 kan angka spesial buat bangsa kita ya. Betul. Sekarang bulan Agustus. Betul. Masya Allah. Ternyata dalam Al-Quran angka 17 itu juga istimewa. Ada 17 dialog orang tua dan anak. 3 diantaranya dialog antara ibu dan anak. 1 gak jelas, orang tua secara umum. Dan 13 diantaranya itu dialog antara ayah dan anak. Berarti Allah Subhanahu wa taala ingin ayah itu hadir dalam pengasuhan, hadir dalam pendidikan, berkomunikasi dengan anak-anak. Itu satu. Kemudian kalau kita lihat surah Luqman tadi, itu merupakan surah ke-17 yang diawali dengan huruf-huruf muqatta'ah seperti alif lam mim, yasin. Kemudian kalau kita lihat ayat 17-nya, itu adalah perintah sholat dari Luqmanul Hakim kepada anaknya. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Sehari semalam kita sholat wajib itu 17 rakaat. Dan ayat tadi berisi 17 kata. Ini mukjizat angka 17 yang pernah disampaikan oleh pakar angka dalam Al-Quran ya, Insinyur Abdul Daim Al-Kahil, kalau nggak salah ya, dari Timur Tengah. Jadi apa pentingnya dialog orang tua dan anak? Sepenting itu, sepenting sholat. Kalau sholat adalah komunikasi kita dengan Allah SWT, maka butuh ilmu. Kita butuh belajar taharah, rukunnya, syarat sahnya, apalagi komunikasi kita dengan anak. Nah, panduannya udah ada di dalam Al-Quran. Berbagai kisah-kisah yang Allah abadikan dalam Al-Quran, apalagi dominannya adalah komunikasi orang tua dan anak. Itu sinyal dari Allah SWT supaya orang tua itu hadir. Itu pertama ya. Jadi nggak cukup digantikan oleh gadget sebenarnya. Ya, kalau hanya selingan, oke. Tapi kalau jadi utama gitu ya, anak kita dididik oleh gadget gitu, berarti nggak sesuai dong dengan perintah Allah ya. Ya Allah alam. Kemudian yang kedua, apa pentingnya kisah? Nah, karena para ayah biasanya punya keterbatasan stok kata-kata. Perempuan ngomong minimal 20.000 kata per hari. Kalau laki-laki 4.000 sampai 6.000 kata per hari. Memang laki-laki ini ya, para ayah ini kekurangan kosakata. Maka solusinya adalah bisa dengan berkisah. Dan kisahnya nggak usah yang aneh-aneh gitu, nggak usah dongeng fiktif. Ternyata dalam Al-Quran Allah hadirkan kisah-kisah yang nyata, yang bukan diada-ada, karena Quran juga nggak mau disebut asatirul awwalin, dongeng orang-orang terdahulu, yang dengan kisah itu
jadi hikmah, jadi pelajaran. Nah mungkin kalau nonton audiovisual, kisahnya dapat, tapi hikmahnya belum tentu. Nah hikmah ini yang harus disampaikan oleh ayahnya, orang tuanya secara umum. Kemudian pentingnya kisah lagi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Hud ayat 120, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa maw'izatun wa dhikra lil-muttaqin. Dan semua kisah-kisah Rasul kami ceritakan kepadamu Muhammad, agar dengannya kami teguhkan hatimu. Di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Ternyata berkisah kepada anak-anak itu sangat efektif untuk menguatkan iman mereka. Rasulullah SAW berdakwah di Mekah itu berapa lama, Bu? Pak? 13 tahun. Setelah hijrah, berdakwah di Madinah berapa lama? 10 tahun. Ternyata lebih lama di Mekah. Karena fase Makkiyah itu adalah fase untuk menumbuhkan keimanan di hati. Sedangkan fase Madaniyah itu turun perintah, larangan, aturan syariat secara umum. Kalau nggak punya iman yang kuat, menjalankan syariat itu berat. Sholat itu berat kalau nggak pakai iman. Ibadah itu berat kalau nggak pakai iman. Makanya penanaman iman itu durasinya lebih lama. Dan ternyata ayat-ayat kisah umumnya turun di Mekah. Sebagian besar turun di Mekah. Sepenting itulah kisah. Kata ulama, sepertiga isi Quran itu kisah. Sepertiga isi Quran, ya 30% lebih dari Al-Quran itu isinya adalah kisah. Apa fungsi kisah? Itu tadi, untuk menguatkan hati. Jangankan kita, Rasulullah SAW aja diteguhkan hatinya oleh Allah dengan kisah-kisah. Misalnya, ketika Rasulullah SAW mengalami tahun Amul Hazan, tahun duka cita, saat Nabi SAW berusia 50 tahun, ditinggal wafat oleh istri tercintanya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, yang mendukung perjuangan dakwah dengan jiwa dan hartanya. Nabi sedih. Di tahun yang sama, baginda Nabi SAW juga ditinggal wafat oleh pamannya Abu Thalib, yang selama ini membela Nabi dalam perjuangannya. Namun bertambah-tambah kesedihan Nabi karena di akhir hayatnya Abu Thalib tidak sempat mengucapkan syahadat. Sedih. Rasulullah sangat sedih di waktu itu. Allah SWT menghibur Rasulullah SAW dengan apa? Dengan perjalanan Isra Mi'raj. Dan kemudian Allah menurunkan surah Yusuf. Surah Yusuf ini adalah surah yang kata Allah di awal surahnya adalah Ahsanal Qasas, kisah terbaik. Karena waktunya terbatas, tidak mungkin kita membedah atau membahas kisah Yusuf yang panjang, yang penuh hikmah itu. Namun kalau kita lihat alurnya, coba lihat, ini kan runut sekali ya. Kita selama ini kenapa nggak bisa meneladani Rasulullah secara utuh? Ya karena kita nggak paham sejarah Rasul secara utuh. Nah ini kisah Yusuf utuh sekali gitu. Mulai dari pertama di awal ya, pembukanya Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi, cerita sama ayahnya. Ini kan dialog orang tua anak lagi ya, ayah dan anak. Wahai ayah, semalam aku bermimpi melihat 11 bintang, bulan dan matahari bersujud kepadaku. Kata Nabi Yakub, jangan ceritakan ke saudara-saudaramu, nanti mereka julid sama kamu. Kurang lebih gitulah ya. Nah, ternyata kalau kita punya visi besar, ini kan ada tafsir mimpi ya, bahwa suatu saat Nabi Yusuf itu memang akan jadi orang besar. Jangan sampai. Nah kalau kita punya cita-cita besar, anak kita punya goals besar, visi besar dalam hidupnya, ternyata kalau mau ikut Quran ya, hikmahnya jangan ceritain keluar-keluar kemana-mana. Jadi posting ya? Ini malah jangan diposting ya.
malah bertentangan dengan yang disampaikan oleh motivator hari ini. Kalau kita punya cita-cita, umumkan supaya punya beban sosial sehingga alam bawah sadar kita memaksa kita untuk mewujudkannya. Benar nggak ini? Nanti malah jatuh ke 6 lagi ya. Nah, terus hikmah berikutnya, Nabi Yusuf alaihissalam itu kan diuji oleh Allah dengan berbagai ujian yang berat-berat. Ya, saudaranya julid, ya, diajak jalan-jalan, minta izin sama orang tuanya, berat hati dikasih, akhirnya diizinkan, dilempar ke sumur, terpenjara dalam sumur. Diambil oleh rombongan pedagang, terpenjara dalam perbudakan. Dijual ke istana, terpenjara dalam istana. Digoda oleh istri raja, terpenjara dalam syahwat wanita. Kemudian dijobloskan ke dalam penjara, terpenjara dalam penjara beneran. Hingga pada akhirnya dengan kemampuan takwil mimpi yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam, ya, bisa menerjemahkan mimpi raja yang artinya adalah akan terjadi panceklik, akan terjadi krisis selama 7 tahun, harus bersiap-siap selama 7 tahun. Dan pada akhirnya Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara, dikasih jabatan yang istimewa menjadi bendaharawan negeri Mesir. Jadi orang hebat, jadi orang besar, reuni kumpul bareng kembali bersama dengan keluarganya, bersama dengan ayahandanya Nabi Yakub alaihissalam, yang karena kesedihannya sempat matanya memutih, buta. Nah, setelah menghirup aroma dari pakaian Nabi Yusuf, bisa melihat kembali, intinya happy ending. Coba bayangin, kalau nggak ada ujian demi ujian hidup yang dilalui oleh Nabi Yusuf alaihissalam, apakah ada kebesaran di kemudian hari? Itu juga dengan anak-anak kita. Ini nasihat buat orang tua ya, nggak usah khawatir buat nganterin anaknya mondok, ya, sekolah ke pesantren, nggak apa-apa jauh sebentar dari orang tua. Lihat Nabi Yusuf dan Nabi Yakub terpisah berapa lama? Menurut sebagian pendapat ulama tafsir, ada yang mengatakan 80 tahun. Itu sebagian pendapat ulama tafsir 80 tahun. Kemudian bertemu kembali dalam kondisi yang berbeda, ya, dalam kondisi yang bahagia, yang penuh hikmah di setiap episodenya, di setiap segmennya. Jadi surah Yusuf itu terbagi menjadi 12 sequel. Nah, sequel pertama itu jawabannya ada yang ke-12, yang kedua ada di 11, yang ketiga ada di 10, itu aja terus. Dan ternyata semua yang direkam oleh Allah SWT itu ada pelajaran luar biasa. Hikmahnya itu benar-benar luar biasa. Misalnya hari ini para orang tua khawatir dengan anak-anaknya yang dengan pengaruh globalisasi hari ini, ya, khawatir ini anak saya bisa menjaga diri nggak ya, gitu ya, kan khawatir sebagai orang tua. Kita belajar dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam bagaimana pendidikan seorang ayah untuk Nabi Yusuf di usia dini itu bermanfaat di kemudian hari. Kapan? Saat Nabi Yusuf diuji oleh fitnah perempuan. Nah, kata para ulama, kesabaran yang paling tinggi nilainya itu bukan sabar saat tertimpa musibah. Kalau Nabi Yusuf jatuh, dilempar ke sumur, dijadiin budak, ya, dijeblosin ke penjara, itu gak ada pilihan lain selain sabar. Kalau nggak sabar, emang keadaan berubah? Enggak. Gitu. Makanya sabar ketika terjadi musibah itu levelnya paling rendah. Sedangkan sabar yang lebih baik adalah sabar dalam ketaatan, dan sabar yang tertinggi adalah sabar untuk menghindari maksiat. Nah, bayangkan Nabi Yusuf alaihissalam saat berusia muda. Tahu dari mana Nabi Yusuf usia muda? Allah berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul 'aziz turawidu fataha 'an nafsihi." Ketika perempuan-perempuan yang ada di kota Mesir menggosipkan istri rajanya, istri Al-Aziz, yang menggoda pemudanya, yang menggoda pemuda yang menjadi pelayan istana. Nabi Yusuf saat berusia fata, saat berusia muda, digoda oleh perempuan yang cantik jelita, mungkin paling cantik di negerinya. Istri raja pula yang punya segalanya. Nabi Yusuf usia muda, namanya anak muda, syahwat membara. Karena Nabi Yusuf itu normal. Walaupun hammat bihi wa hamma biha laula ra'a burhan rabbih. Perempuan itu tertarik ke Yusuf. Yusuf itu tertarik ke perempuan itu sekiranya tidak melihat tanda dari roknya. Apa tanda yang dilihat oleh Nabi Yusuf? Burhan itu apa? Seketika Nabi Yusuf seolah melihat ada sosok ayahnya Nabi Yakub dengan pandangan kecewa ke arahnya. Ini yang disampaikan oleh ulama tafsir ya, seperti itu. Sehingga Nabi Yusuf yang saat itu
kondisinya sangat aman karena sebatang kara, jauh dari keluarga, bahkan ada di dalam ruangan yang pintunya ditutup rapat. Wa qallatil abwab wa qalat hayta lak. Namun Nabi Yusuf dalam keadaan yang keamanan berlapis-lapis itu mampu berkata, "Qala ma'adzallah." Aku berlindung kepada Allah. Ini baru anak muda keren dengan keimanannya menjaga kehormatan dan kesucian jiwanya. Ternyata efeknya dari mana? Pendidikan ayah usia dini. Makanya pentingnya hadir orang tua dalam pendidikan, terutama sosok ayah. Sebagaimana kisah Nabi Yakub dan Nabi Yusuf ini bisa menjadi benteng, ya, bisa menjadi bekal untuk Nabi Yusuf di kemudian hari. Masya Allah Ustaz. Ini baru satu kisah. Bagaimana kisah Nabi yang lainnya insya Allah akan bermanfaat sekali Ustaz ya. Masya Allah. Jadi ibu bapak tentunya, terutama bapak, ayah, mari kita sama-sama belajar membaca Al-Quran Kisah untuk mengetahui lebih banyak kisah Nabi dan Rasul. Untuk itu kita akan sama-sama menyaksikan launching Al-Quran Kisah The Fantastic of Adventure. Yang persilakan untuk Bapak Haji dan Ustaz untuk berdiri. Dan juga saya akan mengundang Pak Tugino merupakan pimpinan dari Al-Qasbah, boleh maju ke depan, Pak Haji. Kita akan menyaksikan bersama penandatanganan Al-Quran Kisah. Coba Pak Tugino. Baik, kita akan mulai dari Pak Tugino dulu sebagai pimpinan dari Al-Qasbah. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan untuk launching Al-Quran Kisah The Fantastic of Adventure. Baik. Ya, ini kayak kita akan saksikan bersama penandatanganan Al-Quran Kisah. Ada kesalahan teknis itu sebentar. Dari manajemen Al-Qasbah Indonesia. Ada sip. Alhamdulillah. Dengarkan aja ini ya, bikin dengar. Ini sebagai Al-Quran atau mushaf pertama yang menyajikan kisah Nabi dan Rasul.